Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Buat kalian yang udah baca epilog volume 16, kalian pasti tahu kalau chapter itu ditutup dengan kemarahan Ainz yang ingin segera menyerang Slenteokrasi. Nah, di konten kali ini, gue bakal ngebahas apa saja amunisi yang Slenteokrasi miliki saat ini untuk bisa melawan invasi Sorcerer Kingdom. So, langsung aja, mari kita mulai. Semua ini bermula dari volume 3, ketika Ainz menemukan Shaltir dalam kondisi tercuci otak, dan efek cuci otak itu diakibatkan oleh World Class Item. Hal ini ngebuat Ainz marah besar karena efek World Class Item hanya bisa dibatalkan dengan sesama World Class Item juga. Sehingga satu-satunya cara untuk membuat Shaltir lepas dari efek cuci otak adalah dengan membunuhnya. Sebagai orang yang menganggap kalau semua NPC Nazarick sudah seperti anak yang dititipkan oleh teman-temannya, hal ini tentu ngebuat Ainz marah karena dia terpaksa harus membunuh salah satu anak yang telah temannya percayakan. Karena hal ini, Ainz pun menyimpan dendam kepada siapapun yang telah ngebuat Shaltir terkena cuci otak, dan Ainz ingin segera membalas tindakan tersebut. Hingga akhirnya di volume 16 kemarin, Ainz pun tahu siapa pelaku pencuci otak itu, dan mereka ternyata adalah orang-orang dari Slenteokrasi. Informasi ini berhasil Ainz dapatkan setelah dia menggunakan sihir kontrol amnesia untuk melihat ingatannya Zeshi Zetsume. Di dalam ingatan itu, Ainz melihat gambarnya Shaltir, dan Ainz berkesimpulan kalau Slenteokrasi adalah orang yang mencuci otaknya Shaltir. Alasan kenapa bisa ada gambarnya Shaltir di dalam ingatannya Zeshi, kemungkinan ini dikarenakan kekuatannya Astrologer yang mampu mengubah penglihatannya menjadi rekaman. Jadi, ketika Astrologer dan para Black Scripture bertemu dengan Shaltir di season 1, Astrologer mengubah ingatan itu menjadi rekaman dan melaporkan hal tersebut kepada semua petinggi Slenteokrasi termasuk Zeshi. Makanya Zeshi bisa tahu seperti apa wujudnya Shaltir. Setelah tahu kalau Slenteokrasi adalah pelakunya, Ainz pun segera menghubungi Albedo, dan setelah Albedo sampai, Ainz dengan tenang meminta Albedo untuk mempersiapkan pasukan, dan dia ingin segera menyerang Slenteokrasi saat ini juga. Nah, kalimat ini mau ngasih tahu kita kalau cerita di volume 17 nanti akan berfokus ke perang antara Slenteokrasi melawan Sorcerer Kingdom, atau mungkin lebih tepatnya adalah pembantaian Slenteokrasi. Dengan tertangkapnya Zeshi Zetsume, Slenteokrasi tentu kehilangan senjata terkuatnya, sehingga hal ini ngebuat Slenteokrasi jadi sangat tidak diuntungkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira senjata apa saja atau amunisi apa saja yang Slenteokrasi miliki untuk bisa digunakan ketika perang nanti? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue udah memikirkan beberapa senjata atau amunisi yang bisa Slenteokrasi gunakan. Pertama, World Class Item. Seperti yang sudah kita ketahui, Slenteokrasi merupakan negara yang dibuat oleh para player di masa lalu, yang saat ini disebut sebagai 6 dewa besar. Di volume 3 terkonfirmasi kalau salah satu item peninggalan 6 dewa besar adalah World Class Item berbentuk baju yang disebut sebagai Downfall of Castle and Country. Ini adalah World Class Item dengan efek cuci otak, dan ini juga adalah item yang ngebuat Shaltir terkena cuci otak. Karena item itu bukan bagian dari The 20, maka bisa dipastikan kalau Slenteokrasi masih bisa menggunakan item itu lagi ketika perang nanti. Nah, untuk saat ini kita baru diberitahu kalau Slenteokrasi hanya mempunyai satu World Class Item. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata Slenteokrasi masih mempunyai World Class Item lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan Riku di volume 14 yang ngomong kalau biasanya setiap guild bisa memiliki 2-3 World Class Item. Jadi, volume 17 nanti bisa saja akan menjadi momen pertama kalinya kita diperlihatkan pertarungan yang melibatkan World Class Item dari kedua belah pihak. Kedua, Gods Equipment atau peralatan milik para dewa. Kalau kalian baca Author Talk volume 3, Moriyama menjelaskan kalau Slenteokrasi mempunyai 5 equipment dewa, tapi ketika Zeshi pergi, maka hanya akan tersisa 4 equipment dewa. Kemungkinan kata Gods Equipment merefer ke item peninggalan 6 dewa besar yang merupakan equipment utama milik mereka. Contohnya adalah sabit yang sering Zeshi bawa dan armor putih yang Zeshi pakai di volume 16. Karena Zeshi kemana-mana selalu bawa sabitnya, makanya ketika Zeshi pergi, equipment dewa yang tersisa akan berkurang 1. Nah, di volume 16, Zeshi pergi ke Elf Country sambil membawa 2 item dewa, yaitu sabit milik dewa kematian Shorshana dan armor putih milik dewa angin. Tapi karena Zeshi sudah tertangkap beserta semua equipmentnya, ini artinya Slenteokrasi hanya memiliki 3 equipment dewa. Jadi bisa saja di volume 17 nanti kita akan melihat salah satu pasukan Slenteokrasi yang menggunakan 3 equipment dewa yang tersisa. Ketiga, selain 5 equipment dewa, Slenteokrasi masih mempunyai 6 item kuat yang dijaga oleh para Miko. Buat yang gak tahu, Slenteokrasi mempunyai 6 Miko sesuai dengan 6 dewa mereka. Dan setiap Miko itu diberi tugas untuk menjaga 1 item kuat. Nah, di volume 2, Clementine diceritakan kabur dari Slenteokrasi setelah dia membunuh Miko Tanah dan membawa kabur item milik Miko itu. Item yang dimaksud adalah item bernama Crown of Wisdom, yaitu item berbentuk mahkota yang Clementine pasangkan ke Niveria di season 1.
Nah, dengan matinya Miko Tanah dan hilangnya Crown of Wisdom, ini berarti selain Teokrasi hanya memiliki 5 Miko yang tersisa, dan otomatis item Mikonya pun hanya tersisa 5. Jadi kemungkinan di volume 17 nanti, selain Teokrasi akan mengutus 5 Mikonya yang tersisa untuk ikut ke dalam perang. Keempat, sebelumnya gue sempat singgung Zesi yang pergi ke Elf Country sambil menggunakan armor milik Dewa Angin. Nah, Dewa Angin yang Zesi maksud kemungkinan besar adalah karakter bernama Nekonyan, yaitu karakter Overlord yang muncul di movie Isekai Quartet. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk armornya Nekonyan yang terlihat sama persis seperti armor yang Zesi gunakan di volume 16. Selain itu, gue juga sempat nemu translasi yang nulis kalau julukannya Nekonyan adalah Dewa Angin. Jadi, hampir bisa dipastikan kalau Nekonyan canon dengan cerita di novel utama, dan dia adalah salah satu dari 6 dewa besar selain Teokrasi. Nah, selain armor putih, Nekonyan juga mempunyai golem putih yang disebut sebagai Strategic Golem. Golem ini mempunyai bentuk yang mirip seperti Gargantua. Jadi, kalau saja armornya Nekonyan masih ada di selain Teokrasi, maka tidak menutup kemungkinan kalau golemnya Nekonyan pun masih bersemayam di selain Teokrasi. Hal ini tentu akan membuat pertarungan di volume 17 jadi sangat menarik, karena kita bisa saja melihat pertarungan Gargantua melawan golemnya Nekonyan. Lanjut, amunisi kelima yang bisa selain Teokrasi gunakan pada saat perang nanti adalah pasukan petualang yang telah berhasil mereka kumpulkan. Semenjak volume 14, kita diberitahu kalau para Black Scripture diutus untuk merekrut sebanyak mungkin kelompok petualang kuat, dan semua petualang itu akan diajak untuk tinggal di selain Teokrasi. Bahkan mereka tidak ragu untuk mengajak kelompok petualang Adamantite untuk ikut bergabung. Contohnya seperti Red Drop dan Blue Rose yang juga sempat diajak untuk bergabung. Semua itu mereka lakukan untuk bisa menambah kekuatan tempur selain Teokrasi, sebagai bentuk jaga-jaga kalau saja selain Teokrasi akan bertarung melawan Sorcerer Kingdom. Selain petualang yang kuat, jangan lupa kalau selain Teokrasi masih memiliki amunisi ke-6, yaitu Black Scripture. Mereka adalah pasukan tempur terkuat yang selain Teokrasi miliki, dan semua anggota unit ini adalah individu yang telah berhasil mencapai ranah para pahlawan. Mereka juga telah diperkuat dengan item dari Yggdrasil, sehingga membuat mereka jauh lebih kuat daripada pasukan normal. Walaupun memang mau sekuat apapun petualang yang selain Teokrasi rekrut dan sekuat apapun Black Scripture, mentok-mentok mereka cuma kuat ngelawan Pleiades doang. Tapi setidaknya ketika perang di volume 17 nanti, kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai semua anggota Black Scripture yang selama ini masih misterius. Cuma, kalaupun nanti mereka semua akan terbantai oleh pasukannya Ain, setidaknya kita masih bisa melihat sedikit perlawanan dari beberapa individu kuat yang disebut Godkin. Mereka adalah amunisi ke-7 selain Teokrasi, yang merupakan keturunan dari para player di masa lalu. Di Intermission volume 3, kita diberitahu kalau selain Teokrasi mempunyai 3 orang Godkin, walaupun hanya 2 Godkin yang akan lebih sering terlihat. Nah, 2 orang Godkin yang dimaksud sudah jelas merefer ke Zesi Zetsume dan juga leader Black Scripture. Sementara 1 orang Godkin yang tersisa kemungkinan sudah pensiun, tapi dia masih hidup. Di volume 16, kita diberitahu kalau Godkin dapat tumbuh dengan sangat kuat. Bahkan Zesi Zetsume berhasil mencapai level 88, yang mana level itu sangatlah tinggi untuk ukuran manusia New World. Cuma, karena saat ini Zesi sudah tertangkap, maka ini berarti selain Teokrasi hanya mempunyai 1 Godkin yang bisa digunakan dalam pertempuran, yaitu si leader Black Scripture. Dan kemungkinan levelnya leader Black Scripture berada di angka 50-60an. Lalu, amunisi terakhir yang selain Teokrasi miliki untuk bisa digunakan melawan Sorcerer Kingdom adalah Rufus. Di volume 14, kita diberitahu kalau selain Teokrasi menyimpan undead yang mereka hormati, dan undead itu disebut Rufus. Lalu di Intermission volume 10, kita diberi kesan kalau Rufus adalah sosok yang para kardinal sebut sebagai pengikut pertama Shurshana. Dan di volume 16, kita diberitahu kalau Zesi adalah murid dari sang Guardian Deity. Nah, dengan adanya 3 informasi ini, bisa kita anggap kalau Rufus adalah undead yang cukup kuat, dan tidak menutup kemungkinan kalau Rufus ternyata adalah salah satu NPC milik 6 dewa besar yang masih hidup sampai saat ini. Jadi, dengan adanya perang di volume 17 nanti, sudah hampir bisa dipastikan kalau Rufus tidak akan tinggal diam dan membiarkan negaranya dihancurkan begitu saja. Nah, itu tadi semua senjata atau amunisi yang selain Teokrasi miliki untuk bisa digunakan melawan invasi Sorcerer Kingdom di volume 17 nanti. Sebenarnya masih ada satu amunisi lagi yang bisa digunakan untuk melawan Sorcerer Kingdom, yaitu Dragon Lord. Tapi amunisi ini berada di luar kendali selain Teokrasi. Nah, menurut gua, Platinum Dragon Lord tidak mungkin tinggal diam ketika tahu kalau selain Teokrasi ingin dihancurkan. Sebagai negara manusia tertua dan terkuat di dunia, tentu akan sangat bermasalah jika negara ini runtuh. Apalagi di volume 14, Platinum Armor ngomong kalau dia adalah pelindung dunia. Jadi kalau Platinum Dragon Lord benar-benar ingin menjaga keseimbangan dunia, maka dia tidak boleh membiarkan selain Teokrasi runtuh. Justru jatuhnya malah aneh kalau Platinum Dragon Lord nggak muncul karena dia bahkan sempat datang ketika Restize Kingdom mau dihancurkan. Padahal Restize Kingdom bukanlah negara yang begitu penting. Masa ketika selain Teokrasi mau dihancurkan, Platinum Dragon Lord malah nggak muncul? Padahal negara ini sangat penting bagi keberlangsungan umat manusia di New World.
Ditambah lokasi Slenteokrasi bisa dibilang berdekatan dengan lokasi kastil terbang Erienteu, yang mana kastil itu adalah tempat tubuh asli Platinum Dragon Lord bersemayam. Sehingga sangat memungkinkan kalau di volume 17 nanti, Platinum Dragon Lord akan ikut dalam perang. Tapi kali ini dia datang dengan tubuh aslinya, dan bukan cuma sekedar armor. Bahkan bisa saja di volume 17 nanti, Platinum Dragon Lord malah datang sambil mengajak Dragon Lord lain. Karena di volume 14, setelah gagal melindungi Rest the Kingdom, Platinum Dragon Lord ngomong kalau dia sudah memberitahu rekan-rekannya, tapi mungkin dia juga harus ngasih tahu Dragon Lord yang lain. Kalimat ini ngasih kesan kalau di pertarungan berikutnya, Platinum Dragon Lord tidak akan muncul sendirian, dan bisa saja dia datang bersamaan dengan Dragon Lord lain. Apalagi Platinum Dragon Lord sudah memastikan dengan mata kepalanya sendiri kalau Sorcerer Kingdom mempunyai player, dan player adalah makhluk yang paling dibenci Dragon Lord. Nah itu tadi sedikit penjelasan tentang apa saja yang bisa Slenteokrasi gunakan untuk melawan Sorcerer Kingdom nanti. Dan juga sedikit teori mengenai Platinum Dragon Lord yang mungkin saja akan membantu Slenteokrasi. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira apa yang bisa Slenteokrasi lakukan untuk melawan Ainz? Coba komen di bawah. Makasih semua yang sudah gabung membership dan donasi sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye!